Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan menyertai perjuangan hidup kita semua. Hari ini kita saling mendoakan agar tetap sukacita dalam hidup keluarga kita dan dimanapun kita berada. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Pada zaman sekarang ada banyak sekali orang yang berjuang untuk menjatuhkan orang lain. Orang menganggap bahwa orang lain itu saingan bagi hidupnya, saingan bagi kesuksesannya. Tapi tidak dengan Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa dirinya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Mesias. Tapi dia adalah pribadi yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias itu. Maka tadi kita dengar dalam bacaan Injil tadi, timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang dan mengatakan kepada Yohanes bahwa Yesus juga membaptis orang. Tapi Yohanes merasa tidak terganggu. Dia bersuka cita malahan. Yohanes tidak melihat bahwa itu saingan. Tidak. Kita belajar dari sikap hidup ini, bahwa orang lain juga punya berkat tersendiri dari Tuhan. Mari kita saling mendukung supaya berkat-berkat yang kita alami atau berkat-berkat yang dimiliki orang lain semakin melimpah ruah di dunia ini, menjadi berkat bagi semua orang dan dirasakan oleh semua orang. Jangan melihat orang lain sebagai saingan. Akhirnya muncul keiri hatian dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai yang berdiri dekatnya dia mendengarkannya sangat bersuka cita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sukacita itu penuh. Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Mari Bapak, Ibu, Tuhan harus semakin besar dalam hidup kita, agar kita semakin memuliakan Dia dalam hidup kita. Jauhkan diri kita dari kesombongan, karena semua titipan Allah. Apapun yang kita miliki itu dari Allah. Maka jangan sampai kita sombongkan diri kita seakan-akan kita jauh melebihi Allah. Rendahkan dirimu, maka berkat menjadi milikmu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Bantulah kami untuk tidak melihat orang lain sebagai saingan dalam hidup kami, tapi melihat bahwa mereka punya berkat daripada-Mu yang juga menjadi berkat bagi hidup kami. Jauhkan kami dari kesombongan, ketamakan, keiri-hatian. Biarlah hidup kami serupa dengan hidup-Mu Tuhan. Jadikan hati kami seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.